Assalamualaikum sahabat beriman. Tahukah kamu nyamuk bisa memberikan berkah yang besar? Ingat, perilaku orang beriman selalu berbeda dari orang biasa. Segala sesuatu pasti akan berkah jika kita mampu mengambil faedahnya. Inilah ayat-ayat Allah yang tersembunyi yang hanya bisa dilihat secara batin bukan zohir. Bahkan ditimpa musibah pun, bukannya sedih melainkan senang, bersyukur, dan bertambah keimanannya. Contohnya seperti musibah gangguan makhluk kecil ini yang menggigit di malam hari. Dia berkata, "Dasar hewan sialan, aku benci hewan ini." Padahal dia lupa akan hakikat nyamuk. Mari kita mentadaburi nyamuk. 1. Petiklah hakikat pada makhluk. Kita diperbolehkan membenci makhluk hidup berdasarkan sifat perbuatan yang dia lakukan. Seperti halnya hewan buang kotoran sembarangan, merusaki barang, bertengkar. Kita benci hal ini karena dari perbuatannya. Sebab perbuatan perusak itu adalah dari setan. Dan setan bisa menunggangi hewan untuk menyesatkan manusia. Tapi jika kita membenci karena zatnya, yakni hewan itu sendiri, maka itu kurang tepat. Karena tiada sesuatu makhluk yang Allah ciptakan melainkan pasti bermakna dan telah sempurna ciptaannya. Meskipun di mata kita itu menjadi musibah dan malapetaka. Padahal, di setiap musibah itu pun juga ada berkahnya. Sebagaimana angin dan hujan yang juga bisa mendatangkan mudorot dan berkah tersendiri. Lantas, nyamuk juga hewan yang bermanfaat. Jika kita bisa menyampingkan mudorotnya, semua itu tak akan menjadi pahit, karena ilmu menjadikannya manis dengan memahami faedah-faedahnya. 2. Nyamuk sebagai ekosistem. Sebagai rantai makanan hewan penyeimbang ekosistem bumi. Sebagaimana di hadis, kalian menyiram tanaman, lalu tanaman itu menghidupkan hewan lain yang memakannya dan berkembang biak, lalu menghidupkan ekosistem. Sebagaimana darah yang dihisap nyamuk melahirkan ekosistem pula. Tentu kita tidak meragukan lagi bahwa dalam penelitian, dunia tidak bisa hidup tanpa adanya nyamuk. Karena nyamuk adalah makanan serbaguna bagi hewan karena elastis dan fleksibel. Perhatikan juga, kenapa ayam kambing dan sapi juga tidak pernah habis-habis di bumi. Bahkan jumlahnya melebihi populasi manusia. Apakah karena dari peternakan, dari perkawinan alam liar? Apakah memang, inilah fitrahnya ayam, yakni sebagai hewan bahan panganan manusia? Maka nyamuk juga memiliki fitrahnya tersendiri, untuk apa dia diciptakan. 3. Mengingat dosa. Tidak mungkin setiap musibah itu terjadi tanpa adanya sebab. Itu dikarenakan balasan dosa di masa lalu kita. Lantas, jika meyakini diri pernah berbuat dosa, beristighfarlah segera saat itu. Dan, bukan berarti Allah membiarkanmu digigit nyamuk. Tapi memang itulah yang Allah inginkan agar kita mau berzikir dan beristighfar. Para salafus saleh di setiap musibah yang menimpanya, mereka selalu berintrospeksi diri. Berkata, pasti ada yang salah. Ini berbeda dengan keyakinan orang kafir yang mengatakan, hari ini adalah hari buruk saya, dan setiap yang dia usahakan pada hari itu maka akan merasa selalu celaka. Ini semacam pamali atau mitos. Berbeda dengan prinsip salafus saleh yakni berintrospeksi diri bukan pesimis. 4. Setiap gigitannya menggugurkan dosa, dan meningkatkan derajat seseorang. Hati yang terluka, maupun tubuh yang terluka, bahkan jarum yang menusuk ke kulit pun, pasti akan menggugurkan dosa-dosa. Dan jika ia mampu bersabar, bersyukur, dan bertadabur pasti derajatnya akan dinaikkan pada sisi Allah. Bukan pahala yang diraih melalui perbuatan, namun diperoleh melalui niat dan perenungan dalam hati. 5. Mengingat malaikat maut. Bisa jadi itu adalah teguran halus dari Allah, bahwa manusia bisa mati kapan saja dalam waktu sekejap. Sebagaimana itu kemudahan malaikat Israel mencabut nyawa kita. Sebagaimana pula kamu menepuk nyamuk yang lemah lalu mati. Ada wujud malaikat maut berukuran besar dan kecil seperti serangga, karena itu tidak mustahil pernah dijelaskan di Al-Quran di kisahnya Nabi Ibrahim berdialog dengan malaikat Israel. Artinya, setiap kita menepuk nyamuk lalu mati, kita menghadirkan malaikat maut kepada nyamuk. 6. Jangan melihat makhluk dari ukurannya. Ada sang aktivis hewan bernama Aymeric Caron, dia berpaham anti-species yakni beranggapan semua spesies harus diperlakukan sama, meskipun itu hama. Dia menganggap nyamuk adalah hewan yang butuh diperlakukan baik sama dengan hewan lain. Sebenarnya ini kebalik, karena nyamuk adalah hama dan Islam membolehkan membasmi nyamuk karena dia hewan pengganggu. Sementara semut bukan hewan pengganggu dan dia haram dibunuh, meski bagi pandangan orang awam memang tetap mengganggu mengotori rumah. Beruntunglah kalian Islam, karena Islam telah mengajarkan hewan mana yang fasik dan baik.
Sebagaimana babi, tentu di zaman Al-Mahdi akan adanya pemusnahan babi secara massal. Namun bagi mereka pembunuhan babi secara massal itu tidak berperi kemanusiaan. Padahal apa bedanya dengan membunuh hama? Ini hanyalah soal keyakinan. Sebagaimana kita harus membela semut, tapi mereka injak dengan santai. 7. Mengingat fisik tubuh akhirat. Seperti itulah perbandingan ukuran manusia di bumi dan akhirat. Manusia begitu angkuh dan sombongnya semasa di bumi padahal dia itu sangat kecil sekecil serangga di telapak tangan kita. 8. Pembangun sholat tahajud. Berapa kali nyamuk sering membangunkanmu di tengah malam? Allah mengirim nyamuk untuk mengundangmu sholat tahajud. Janganlah anggap gigitan gangguan itu Allah tidak menetapkannya tanpa maksud. Tapi pasti ada maksudnya. 9. Sabar dan tadabur. Setidaknya, jika memang kondisi ini yang harus kamu hadapi, tidak ada anti nyamuk, tidak bisa tidur nyenyak, ventilasi selalu terbuka, maka bersabarlah sambil bertadabur. Musibah adalah proses untuk menjadikanmu lebih baik dari sebelumnya, dan tiada yang sia-sia jika kamu bisa bersabar karena itu adalah sebuah proses peningkatan yang baik, tak peduli itu besar atau kecil langkahmu. Ingat, ini masih belum seberapa dengan deritanya sikap zuhud Nabi kita yang tidur di atas pelepah kurma, hingga membekas di dadanya, bahkan rumah zaman dahulu pasti bernyamuk. Lihatlah di bawahmu, bahkan hanya dengan menahan amarah pun bisa mendapatkan bidadari di surga. Kesimpulan. Tentu kita bukan berarti tidak boleh membunuh nyamuk. Nyamuk adalah hama, boleh dibunuh, tapi bukan berarti hewan perusak itu selalu merugikan. Kita setidaknya bisa mengambil hikmah di setiap perkara. Dan faedah itu sangatlah besar efeknya bagi diri kita. Saya terus terang tidak berkeinginan membunuh nyamuk jika di area luar yang banyak nyamuk. Soalnya percuma saja jika dibunuh, tak bakal habis. Tapi tetap saya usir dan tidak sampai terlalu berambisi membunuh. Kecuali di ruangan kecil seperti kamar tidur, dengan membunuhnya bisa meminimalisir gangguan. Dan ingat, setiap membunuh nyamuk ambillah faedahnya dan jangan lupa berzikir. Dengan itu, mungkin setan tak akan mengendarai nyamuk lagi karena tahu apa akibatnya, kau akan berzikir setiap digigit nyamuk. Ini bukanlah bid'ah, tapi sebagai tadabur diri dan bukanlah amalan ibadah khusus. Bukan berarti aku membuat sunnah baru, berzikir setelah membunuh nyamuk tapi, jadikan itu penggerak pada hati kita. Dan berzikir tak mesti di waktu tertentu, semua waktu bisa berzikir. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.